karena setelah 4 tahun lamanya akhirnya gue bisa merasakan lagi suasana di alun-alun Surya Kencana, damainya, tenangnya, dan ya gue nggak bisa ungkapin pakai kata-kata sih. Cuman mungkin itu jadi sore yang sangat berkesan buat gue. Dan akhirnya setelah gue nyampe di alun-alun Surya Kencana, waktu itu kebetulan karena gue ikut open trip, jadi ketika datang tendanya udah jadi, semuanya udah berdiri, jadi gue akhirnya bisa langsung masuk. Dan waktu itu agak hujan sedikit, nah akhirnya gue waktu itu masuk ke tenda dan waktu itu udah mulai langsung istirahat sih. Dan ada satu impian lagi yang gue pengen banget bisa terwujud di Gunung Gede ini. Salah satu impian gue adalah gue ingin menikmati suasana pagi di alun-alun Surya Kencana. Kenapa? Karena dulu ketika gue naik di tahun 2017, itu gue naik lewat Cibodas dan gue nggak bisa ngecamp di alun-alun Surya Kencana karena harus ngelewatin puncak dulu. Jadi waktu itu gue ngecamp di Kandang Badak, di pos Kandang Badak, ke puncak, baru gue turun ke alun-alun Surya Kencana tuh udah siang. Dan ketika gue nyampe ke alun-alun Surya Kencana waktu itu, yang satu yang ada di pikiran gue adalah gue harus balik lagi ke sini dan nikmatin suasana pagi di sini. Dan itu mungkin yang impian yang pengen gue realisasikan ketika gue datang ke alun-alun Surya Kencana. Dan besok paginya gue sengaja nih buat bangun pagi, waktu itu jam 5 gue udah keluar tenda buat nungguin matahari terbit waktu itu. Dan syukurnya adalah waktu itu cuaca lagi bagus-bagusnya, jadi nggak ada kabut, dan akhirnya gue bisa nikmatin suasana sunrise yang begitu magical di alun-alun Surya Kencana. Jadi ini dia suasana pagi di alun-alun Surya Kencana. Sekarang sekitar jam 7 pagi dan bentar lagi kita bakal naik ke puncak. Karena emang dari awalnya kita emang mau nikmatin suasana pagi di alun-alun Surya Kencana. Buat gue sendiri, ada beberapa hal yang ngebuat suasana pagi di alun-alun Surya Kencana tuh jadi suasana pagi yang sangat-sangat berkesan. Yang pertama itu adalah sunrise-nya. Yang kedua itu adalah edelweiss yang sedikit basah, yang kena embun. Terus yang ketiga itu suasana waktu kita jalan-jalan pagi di savananya. Itu 3 hal yang gak pernah bisa gue lupain dari alun-alun Surya Kencana. Jadi mungkin ini bakal jadi tempat yang akan sangat berkesan buat gue. Jadi buat kalian yang mau kesini, mungkin kalian harus coba sendiri gimana suasana pagi di alun-alun Surya Kencana. Akhirnya impian gue waktu itu bisa nikmatin sunrise di alun-alun Surya Kencana akhirnya bisa terwujud gitu. Jadi waktu itu gue cuman bengong kayak ngeliatin suasana di alun-alun Surya Kencana, dan mungkin itu jadi pagi yang gak akan bisa pernah gue lupain gitu. Setelah waktu itu kita akhirnya nikmatin suasana pagi di alun-alun Surya Kencana sekitar jam 9, jam 10-an, akhirnya kita berangkat menuju ke puncak. Waktu itu kenapa? Karena kita emang ngedaki itu waktu weekend, dan kalian mungkin bisa ngebayangin suasana pagi waktu itu di puncaknya sepenuh apa. Dan itu yang sebenarnya kita hindarin gitu, karena pasti itu padat banget dan kita malah nggak bisa nikmatin suasananya. Sebelum kita memulai perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dan kembali dengan kesehatan semula. Berdoa dipersilakan. Jak Gunung Gede, iya. Jadi sekarang kita lagi ada di trek pendakian menuju puncak bersama Bapak Kaswan. Bagaimana? Lemas, kurang tidur. Jadi dari pagi itu emang kita fokusnya buat nikmatin sunrise di
di Alun Surya Kencana ya. Jadi muncaknya siang. Ini treknya lumayan sih meskipun nggak bawa carrier. Udah tua kali ya. Udah tua nih, bulan udah tua. Gue masih muda. Ayo kita lanjut. Jadi kalau misalnya naik ke Gede via Putri, itu kita bakal ngecamp di Alun Surya Kencana, terus baru naik ke puncak. Akhirnya kita sampai di puncak. Jadi dari atas puncak Gunung Gede ini kita bisa ngelihat Alun Surya Kencana. Jadi tadi tuh kita treknya dari bawah sana. Trek dari bawah sana, nah terus kita trek ke puncak tuh sekitar 30-40 menit. Jadi dari atas kita bisa ngelihat banyak view sih. Salah satunya adalah view Alun Surya Kencana. Itu Bapak Kaswan dan Bapak Yudi sedang bikin vlog. Dan buat gue pribadi, inilah yang menarik dari sebuah pendakian. Mungkin buat beberapa orang, pergi ke puncak memang jadi tujuan utama gitu. Untuk ada di puncak paling tinggi dari sebuah tempat mungkin jadi tujuan utama. Tapi buat gue pribadi, yang menarik dari sebuah proses pendakian adalah perjalanannya. Kenapa? Karena kita berusaha bareng dari bawah, kita berjalan bareng-bareng, kita nge-push limit kita bareng-bareng, dan akhirnya setelah kita berjuang, setelah kita nggak menyerah, karena ketika kita ngedaki gunung tuh di tengah jalan pasti ada pemikiran bahwa lah ngapain ya kita ada di sini gitu, ngapain kita capek-capek cuma buat naik gunung gitu. Tapi ketika kita bisa ngelawan ego kita sendiri, kita bisa ngelawan rasa lelah kita sendiri, dan ketika kita dapat pemandangan yang sangat-sangat indah, semua capek itu, semua perjuangan itu bakal terbayar. Dan buat gue proses pendakian ngajarin itu gitu, ngajarin kalau misalnya kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh putus asa, dan kita harus terus berjuang untuk sesuatu yang kita impikan. Yang paling berkesan menurut gue di pendakian Gunung Gede, karena ini pertama kali buat gue, dan gue berangkat kesini bareng 50 teman baru, itu luar biasa sih, seru banget jadinya. Dan nggak nyangka begitu nyampe di Surya Kencana itu, pas tadi sore suasananya bener-bener magical banget. Yang pertama emang penasaran karena pertama kali kesini waktu itu gagal. Ini yang kedua ya. Pertama kali gagalnya kenapa? Waktu itu kabut, hujan besar, sehingga sekarang ikut open trip. Alhamdulillah cuacanya baik dan luar biasa sih. Oke, yang buat pendakian Gunung Gede paling berkesan itu alun-alun Surya Kencananya. Soalnya ini benar-benar tempat yang paling istimewa, luar biasa, dengan hamparan Edelweiss yang sangat luas. Pokoknya sunrise-nya juga di sini bagus banget. Pokoknya nggak akan pernah bosan ke Surya Kencana. Pokoknya mantap. Gunung Gede tuh indah banget, apalagi Surya Kencananya parah. Bikin mau balik lagi ke sini beberapa kali juga. Jadi pendakian ke Gunung Gede kali ini buat gue sendiri ngajarin banyak banget hal. Mungkin salah satunya adalah gimana caranya gue bisa ketemu teman baru, bisa dapat cerita baru. Dan Gunung Gede juga ngajarin kalau misalnya buat gue sendiri puncak tuh bukan segalanya. Karena impian gue adalah waktu itu bisa ke alun-alun Surya Kencana, bukan ke puncak gitu. Jadi Gunung Gede ini ngajarin gue kalau misalnya tempat yang paling tinggi itu belum tentu juga tempat yang paling indah. Karena buat gue sendiri alun-alun Surya Kencana lebih berkesan buat gue daripada puncak gedenya itu sendiri.
Dan buat gue sendiri perjalanan kali ini ngajarin kalau misalnya ketika kita berusaha, ketika kita berjuang, dan mungkin di tengah perjalanan, di tengah proses kita berjuang, kita pengen nyerah, kayak ya udahlah kita balik lagi aja ke bawah, ya udahlah kita ngapain kita terusin gitu, ngapain kita capek-capek. Tapi ketika kita berusaha, ketika kita melawan ego kita sendiri, akhirnya kita bisa nyampe ke tempat yang kita inginkan. Dan ketika kita melihat keindahan dari tempat tersebut, itu semua capek, semua perjuangan, semua apa yang kita udah lalui itu bakal terbayar gitu. Apalagi gue kesana bersama 50 teman baru yang gue dapet insight yang banyak banget, dapet cerita yang banyak banget. Dan buat gue sendiri, perjalanan ke Gunung Gede kali ini mungkin jadi salah satu perjalanan yang gak akan pernah bisa gue lupain. Satu kata buat mewakilin semua keindahan di Gunung Gede, it's magical. Satu kata buat Gunung Gede ya Surya Kencana. Satu kata untuk Gunung Gede, amazing. Menurut aku Gunung Gede tuh epic parah. Harus kesini lagi.